105,5 Folk Radio, informasi akurat untuk rakyat hebat. Folk dimanapun kamu berada, yang lagi lapar, yang lagi bingung mau makan apa, yuk dengerin Telusur Rasa 105,5 Folk Radio. Halo Sobat Lusur, apa kabar nih di pagi hari ini? Semoga Sobat Lusur baik-baik aja ya. Senang banget rasanya aku Claudia dapat menemani Sobat Lusur selama 30 menit ke depan di program Telusur Rasa. Dan seperti biasa, program Telusur Rasa akan membahas 3 rubrik setiap episodenya. Pertama yaitu tentang UMKM kuliner yang didirikan oleh seorang wanita, rubrik kedua yaitu tentang kesehatan, dan yang ketiga adalah rubrik tentang kecantikan nih Sobat Lusur. Nah, pembahasan kita di segmen pertama yaitu UMKM kuliner yang didirikan oleh seorang wanita, salah satunya yaitu Moi Donat Jogja. Siapa sih di sini nggak tahu Moi Donat? Enak banget lagi rasanya. Wah, kita akan membahas lebih dalam nih tentang donat Sobat Lusur. Bagi Sobat Lusur yang ingin berkomentar tentang informasi kita pagi ini, Sobat Lusur bisa langsung DM Instagram kita di @folk_network. Yuk kita langsung mulai aja Sobat Lusur. Kali ini kita sudah bersama owner atau pendiri dari Donat Moi di Jogja. Telusur Rasa. Mari silakan. Mbak mau dong yang isi 6. Isi 6. Satu berapa dus? 1 dus saja. Rasanya apa? Rasanya yang enak apa sih Mbak? Selera sih Kak, tapi kebanyakan rasanya coklat. Oh, boleh deh yang coklatnya 1. Coklat 1, apa lagi? Terus vanilanya 1. Vanilla 1, Green tea-nya 1. green tea 1, Tiramisu 1. tiramisu 1, Terus alpukat sama lemon. Oke. Nah Sobat Lusur, aku seneng banget deh karena tadi aku udah nyobain banyak banget varian dari Moi Donat. Yuk Sobat Lusur, penasaran gak sih gimana rasanya? Yang pertama adalah matcha donat. Matchanya tuh, wah krimnya tuh melimpah, terus dia tuh manis tapi masih ada rasa pahit-pahitnya. Jadi masih balancing dan bikin rasa matchanya keluar. Nah yang kedua ada Chocomaltin. Ini nih Chocomaltin yang bikin enak banget karena pas kamu makan, itu ada crunchy-crunchy-nya yang bikin pas donatnya dikunyah itu ada teksturnya. Yang ketiga ada tiramisu. Wah tiramisu tau lah ya enaknya gimana, gak perlu lah dijelasin kayak gimana. Tapi sih sebenarnya yang paling mungkin nyaman di lidah banyak orang itu adalah vanilanya. Vanilanya itu krim putihnya banyak, krim vanilanya banyak. Abis itu dia ada dilapisi juga sama garis-garis kecoklatan, krim coklatnya. Jadi ada perpaduan rasa white coklat dengan coklat yang menyatu jadi satu meskipun masih dominasi dipegang oleh rasa vanilanya. Tapi tetap enak banget Sobat Lusur. Dan yang bikin Moi Donat ini nyaman di lidah adalah karena rasa donatnya itu empuk banget, jigel-jigel gimana gitu. Jadi pas kamu masuk ke mulut, wah itu teksturnya bikin jadi bahagia banget deh. Tapi ya Sobat Lusur, Audi tuh paling suka banget sama rasa lemonnya. Karena rasa lemonnya itu bikin lidah jadi seger. Meskipun seger tapi gak kecut-kecut banget. Karena ada rasa manis yang diperpadukan dari donat lemon tersebut. Mungkin campuran lemon itu dicampur sama white coklat kali ya. Karena pas Audi makan itu masih ada rasa manis-manis coklatnya ketara. Nah tapi katanya si Moi Donat ini juga punya rasa abon. Nah pas tadi dicobain abon donatnya itu, wah meskipun abon donatnya itu adalah bukan salah satu deh, adalah satu-satunya donat asin yang dipunyai oleh Moi. Tapi menurut aku gak gagal, ini tuh enak banget, rasa asinnya pas, gurih, pas dimakan des mantul. Terus selain itu ya ada juga rasa stroberi. Nah rasa stroberinya ini juga enak banget Sobat Lusur. Tahu lah ya asam-asam stroberi dipadukan dengan coklat. Terus dijadikan topping di atas donat yang empuk banget. Wah itu rasanya sesempurna apa.
sama aku tadi nyobain yang katanya paling hits dan paling laku jadi best seller di Moi Donat, yaitu adalah rasa coklatnya. Rasa coklatnya emang gak bisa diragukan lagi. Moi Donat punya feeling coklat tersendiri, topping coklat tersendiri dengan rasanya yang beda pastinya dari toko-toko yang lain, sehingga bisa jadi best seller. Padahal kalau bisa dibilang coklat itu basic ya, mungkin Sobat Moi bakal coba yang lain atau bakal memfavoritkan yang lain, tapi karena Moi Donat ini emang dari segi olahan donatnya enak, lalu dari filling cream toppingnya juga enak, jadi coklatnya juga punya keunikan yang akhirnya menjadi favorit banyak orang. Setelah tadi nih aku nyoba-nyobain donatnya, gak afdol gak sih kalau aku gak ngobrol langsung sama ownernya? Yuk langsung aja kita denger dari sudut pandang ownernya langsung. Telusur Rasa. Nah, hai Sobat Telusur, sekarang aku udah bersama dengan Mbak Rika nih, pemilik Moi Donat. Dan Moi Donat itu adalah salah satu donat no peres ya, donat yang menjadi donat favorit aku karena pertama cocok di kantongku, dan kedua rasanya enak banget, selembut itu donat Moi ini. Mungkin langsung aja, halo Mbak Rika. Halo, ini Mbak siapa? Lupa. Ini dengan Mbak Audia. Iya. Mbak Rika kan pagi-pagi kan ya Mbak? Masih ngantuk gak sih Mbak? Agak, apalagi suasananya mendung-mendung ini ya. Iya. Tapi tadi aku udah sempat cobain ini Mbak, donat-donatnya. Tadi kita udah makan dulu, udah nyarap dulu. Jadi aku mah udah semangat. Kalau nggak tahu kalau Mbak Rika udah sarapan. Belum, makanya nanti mungkin habis ini makan donat. Kita tuh kan emang Moi Donat itu jadi biasanya dijadikan buat surprisein teman-teman kita. Udah sering banget. Atau enggak misalnya buat rapat, buat apa. Emang kita udah cukup akrab lah dengan Moi Donat. Tapi pengen tahu nih dari Mbak Rika, sejarahnya Moi Donat seperti apa, bangunnya dari kapan, terus menunya kan juga variatif tuh ya Mbak. Itu gimana tuh prosesnya, mungkin bisa diceritain nih ke Sobat Telusur. Oke, sebenarnya agak lupa ya, karena sebetulnya yang bikin donat ini pertama kali adalah adik saya, namanya Emma, di Jawa Timur dulu, di Jombang, Jawa Timur. Nah, terus sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, dia memutuskan kayaknya pengen buka juga di Jogja, karena Jogja ini tempat kita kuliah gitu. Jadi kayak masih ada obsesi lah ya, nostalgia, biar ada alasan dia kalau mau ke Jogja gitu. Jadi dia memutuskan buka dan ngajakin saya sih sebenarnya sebagai kakaknya kan, cari untuk mengelola donat yang di Jogja gitu. Awalnya gitu. Tapi ini bisa dibilang kalau dibilang lumayan murah, enggak ya, ini murah. Untuk ukuran donat yang ini kan segenggam ya, hampir segenggam, dan dengan topping yang banyak juga, 3.000 itu murah loh. Kok maksudnya berani set harga segitu? Ya sebenarnya kita juga pasti pengennya untung ya, maksudnya bukan jual rugi juga sebenarnya kan. Jadi kita memang bikin lebih murah karena menyasar memang targetnya yang apa ya, yang ya kayak kita waktu kuliah lah gitu, yang pengen makan enak, anak kosan tapi duitnya nggak terlalu banyak ya kan. Motivasinya berarti itu memang. Gitu, ya. Cuman ini Mbak Rika, ini kan emang kan fokus pembahasan kita kan terkait perempuan ya Mbak. Dan biasanya kan perempuan, apalagi di zaman Indonesia dulu kan patriarki, dan perempuan sekarang itu udah mulai nih membangun bisnis segala macam. Ada nggak sih Mbak kesulitannya selama membangun dan mengelola Moi Donat ini? Alhamdulillah sih nggak terlalu ya, apalagi yang terkait dengan menjadi perempuan, kita tidak menemui banyak rintangan. Dia saya juga kan kebetulan cewek dan membangun dari awal gitu, dia sendirian dibantu suaminya, tapi everything is going well aja sih. Tapi apa Mbak tantangannya selama mengelola Moi Donat ini? Kalau tantangannya di awal banget aku terlibat, jadi walaupun tadi aku udah cerita sempet ya, latar belakangan psikologi. Tapi yang menjadi tantangan terberatku itu malah ketika awal-awal harus mengelola karyawan sih malah gitu, ketimbang mengelola donat ya. Tapi sebelum akhirnya buka outlet, sempat itu dulu nggak sih Mbak, kan ada tuh yang jual-jualan dulu dari orang-orang terdekat, ternyata banyak, kita buka outlet aja, apa gimana tuh proses akhirnya membuka Moi Donat? Jadi awalnya gitu, adekku yang aku cerita dia sering terima pesanan kan. Nah, dia udah mulai ngitung nih, pesanan seminggu dapat segini. Berarti kalau aku buka outlet dengan modal segini, kira-kira bisa balik modal nggak gitu dalam waktu berapa lama. Itu memang dihitung dari awal, dan ternyata memang sesuai lah dengan perhitungan. Gitu. Sampai akhirnya memutuskan, oke berani buka toko deh, itu
Kapan tuh? Butuh waktu berapa lama? Awalnya kalau yang di Jombang, Jawa Timur itu bukanya bukan toko yang kayak gini ya, tapi pakai kayak gerobak gitu loh. Jadi di pinggir, misalnya yang pertama banget itu outlet itu di alun-alun. Berjalan baik, terus dia coba, coba kalau misalnya toko gimana gitu, outlet yang lebih permanen gitu. Akhirnya, dan ternyata juga lumayan gitu. Begitu. Mungkin ini Mbak buat menyemangati, karena kan mungkin masih banyak ya perempuan-perempuan di sana yang kayak takut mau membangun bisnis. Apalagi kan sekarang stigmanya mungkin meskipun udah berkurang, stigmanya masih kayak cowok lah yang bangun usaha gitu. Mau kasih kata-kata motivasi gitu buat perempuan-perempuan di luar sana buat berkarya gitu Mbak. Ya aku rasa mungkin mencoba untuk mengalir aja seperti air dan mencoba selalu bermanfaat di setiap langkah yang kita ambil gitu aja paling ya. Itu karena memang saya nggak pernah ya, mungkin beda dengan orang lain, nggak pernah misalnya merencanakan mau jadi pengusaha atau apa, tapi begitu ada kesempatan membantu saudara misalnya untuk ini saya ambil dan ternyata itu bisa berlanjut ya, seperti adik saya juga saya rasa. Jadi dia awalnya karena dari hobi masak gitu, terus membantu teman yang ingin punya ulang tahun dengan cake yang murah meriah gitu, dia menerima pesanan dan lama-lama akhirnya terjun. Jadi nggak ada target tetap, tapi begitu lihat ada kesempatan segeralah diambil begitu. Oke, itu dia Sobat Lusur yang ngobrol-ngobrol sama Mbak Rika, cukup insightful dengan dia yang awalnya tadi psikolog sampai akhirnya mengelola Moe Donat dan konsistensinya ya, sampai akhirnya Moe Donat bisa dijangkau sama banyak orang. Itu adalah sebuah tindakan yang bisa kita jadikan pembelajaran ya Sobat Lusur buat kita semua. Makasih ya Mbak Rika udah mau sharing-sharing sama kita, mau datang pagi-pagi dan sekarang hujan. Gak tahu ya Mbak Rika gimana pulangnya. Ya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Mungkin boleh bye-bye Sobat Lusur gitu. Oke, sampai jumpa lagi ya Sobat Lusur. Jangan lupa selalu mendengarkan acara-acara dari Claudia dan teman-teman. Oke, bye-bye. Lusur Rasa. Sobat Lusur masih di 105,5 Folk Radio di program Telusur Rasa tentunya bersama dengan Claudia Audi. Seru banget tadi ya pembahasan kita jadi banyak tahu dan mendapatkan pelajaran serta informasi mengenai kuliner sekaligus bisnis bagi perempuan itu seperti apa. Sekarang nih Sobat Lusur, saatnya kita masuk ke segmen yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua loh, yaitu makanan dan minuman yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh kita. Dan kali ini kita akan menelusuri Jogja, tepatnya di Healthy Fish. Alamatnya sendiri berada pada Jalan Keragilan nomor 36 Roguyudan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jika Sobat Lusur ke Jogja, bisa banget nih mampir-mampir dari pusat perkotaan hanya memakan waktu 15 menit saja loh. Karena di sini menyediakan makanan dan minuman yang sehat juga diracik sendiri oleh ownernya. Seru banget ya! Lusur Rasa. Halo Sobat Lusur, balik lagi bersama aku Claudia Audi dan sekarang aku sudah bersama pengelola Healthy Fish. Ini adalah salah satu tempat makan dan tempat makannya nggak cuma sekedar tempat makan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ada apa sih di balik Healthy Fish ini. Dan dia ini adalah seseorang yang perempuan tangguh ya, karena bisa mengelola tempat semenyenangkan ini. Halo Mbak Dina. Halo. Oke, Mbak Dina mungkin boleh perkenalan nih ke Sobat Lusur. Ya, nama saya Dina. Saya di sini sebagai pemilik dan sekaligus juga pengelola, tapi saya nggak sendiri. Saya dibantu suami saya, Dharma. Kita berdua lah mengelola tempat ini. Kebetulan karena kita hanya berdua, jadi semua ya masih dilakuin berdua aja. Dari promo, bikin makanan, cari supplier atau bersih-bersih, kita masih berdua. Oke, keren. Power couple ya Sobat Lusur. Tapi Mbak, Healthy Fish ini ternyata bukan sembarang tempat makan. Nah, setelah saya lihat ada tempat yoganya, terus ada apa lagi sih Mbak di balik Healthy Fish ini? Jadi kita ada tokonya, kita jual bahan makanan sehat dan juga snack-snack sehat. Sehat dalam artian tanpa MSG, tanpa pestisida seperti itu. Terus kemudian kita juga jual cold press juice, bisa diminum di sini sambil duduk gitu. Terus ada snack-snack ringan yang tentunya masih pakai pakem-pakem sehat lah.
Di situ juga kita ngolah limbah dari kulit sayur dan buah yang ada. Oh ya, ada yoganya juga. Nah Mbak Dina, tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih Mbak di awal-awal. Untuk ngobrol tipis-tipis doang, tapi pengen tahu mungkin dari sudut pandang Mbak. Tadi kan Mbak sempat cerita kalau misalnya ini langkah pertamanya tentang limbah ya, Mbak Dina membangun Healthy Fish ini. Awalnya, ide awal sih sebenarnya saya tertarik dengan makanan kesehatan. Bukan kesehatan sih, makanan sehat. Jadi dulu awalnya segala sesuatu yang berbau organik, bebas pestisida seperti itu, tertariknya di situ. Terus kemudian tidak mengkonsumsi makanan pabrikan, terus mengurangi minyak sawit segala macamnya itu, kembali ke minyak kelapa. Terus saya waktu itu penikmat aja sih. Nah tapi sampai akhirnya bisa berangkat terus ke bentuk Healthy Fish ini tuh Mbak. Sebenarnya hampir berbarengan ya, karena saya juga tertarik dengan yoga. Yoga itu satu-satunya olahraga yang saya bisa melakukan dengan nyaman. Karena saya kalau disuruh lari, disuruh kegiatan sport yang berkompetisi, misalnya basket yang ada lawannya gitu, saya tuh nggak suka, nggak tertarik. Terus kalau yang kardio itu juga saya cepet capek gitu loh. Terus saya tapi pengen olahraga kan, karena ya memang kita ya perlu olahraga. Terus saya ketemu yoga, saya suka yoga. Terus mungkin dari situ karena komunitas yoga, terus mereka juga makannya lebih diatur, yang lebih makanan sehat gitu. Terus nyambung di situ, kemudian saya lama-lama tertarik ngambil TTC-nya yoga. Saya jadi guru yoga. Juga punya ketertarikan dengan makanan sehat. Dari situ terus lama-lama punya ide, ini sudah tertarik, sudah seneng, udah sekalian aja gitu. Kalau misalnya Sobat Telusur bisa lihat ya, ini mungkin aku gambarkan di sini tuh banyak banget ini Sobat Telusur, apa tuh Mbak, kayak snack ringan ya, tapi ya tadi yang Mbak bilang gluten free, MSG ya. Jadi kalau misalnya Sobat Telusur masuk, ini tuh langsung disambut dengan jajaran makanan-makanan ya, dan olahan-olahan makanan juga ya. Ini nggak cuman makanan, tapi ada olahan yang mentah yang bisa dimasak juga kan ya Mbak di sini ya. Kalau makanan matengnya itu sebenarnya awalnya kita idenya cuman cold press juice. Awalnya dari minuman cold press juice. Jadi itu buah dan sayur kita masukkan ke slow juicer, tapi tanpa pisau dan itu lambat. Jadi enzimnya tuh nggak pada mati gitu loh. Kalau pakai pisau justru Ya karena panas toh putarannya itu. Jadi kita cari yang putarannya rendah. Terus kemudian nggak ada mata pisaunya, jadi nggak panas. Terus di situ hanya sarinya yang keluar. Jadi itu tanpa air dan tanpa gula sama sekali. Jadi asli sayur dan buah, cuma diambil sarinya aja. proses nakar-nakar komposisinya gimana tuh Mbak? Gabungin sayur sama buah kan itu harus. Iya sih, kalau itu harus coba-coba dulu awalnya. Coba cari-cari yang enak yang apa, terus warnanya biar bagus gimana. Karena ternyata Iya betul. kalau mencampur, ya misalnya merah, beet sama sayur hijau, itu jadinya jelek banget, jadi coklat gitu. Orang mau minum jadi kurang tertarik gitu ya. Iya. Kita ya awalnya coba-coba sambil dilihat hasilnya gitu, terus rasanya tambahin apa gitu. Coba-cobanya cukup lama sih, karena sedikit kita gramin gitu. Terus akhirnya ya nemu, oh udah ini kayaknya enak gitu. Cuman inovasi ke depan mau ada buat apa lagi nih Mbak? Ini saya baru coba bikin menu yang lebih berat, kayak bakso kuah, bakso mie gitu, tapi vegan. Jadi tanpa bawang, baksonya juga tanpa daging gitu, dari jamur atau dari, nanti kita mikirnya juga atau dari soya. Terus mie-nya juga nggak pakai mie, tapi kita mungkin pakai mihun yang supaya bisa gluten free. Kemarin kita udah coba-coba sih ya. Oke deh Mbak Dina, kita mungkin udah cukup ngobrol-ngobrol, paling abis ini cobain makanannya ya. Oke, makasih Mbak Dina. Telusur Rasa.
Halo Sobat Lusur, tadi kan kita udah ngomong panjang, ngobrol, berdiskusi dengan Mbak Dina. Dan sekarang aku lagi menggenggam di telapak tanganku satu botol minuman yang kandungannya ajaib banget nih Sobat Lusur. Jadi dalam satu kandungan minuman ini ada wortelnya, ada pineapple-nya, ada watermelon, dan ada kabocha. Dan kabocha ini adalah labu Jepang. Kalau misalnya Sobat Lusur belum tahu labu Jepang kayak gimana, labu Jepang adalah sebuah labu yang ada di Halloween, bedanya ukurannya lebih kecil aja. Dan aku udah penasaran banget, dia ini warnanya oranye seperti jus jeruk, tapi apakah rasanya sama seperti jus jeruk? Tidak ada yang tahu, mari langsung kita coba. Kok aku malah merasa seperti pepaya? Tapi ini enak banget Sobat Lusur. Dia itu manis, seger, ada asemnya. Tapi yang mungkin strong di sini itu adalah rasa wortel dan rasa pineapple-nya. Cuman kalau misalnya Sobat Lusur tipikal orang yang susah untuk makan sehat dan minum sehat karena stigmanya udah makanan dan minuman yang sayur buah-buah itu nggak enak gitu. Ini salah besar karena ternyata Sunshine Mood ini nama minumannya adalah Sunshine Mood, benar-benar membuat kamu menjadi mood sampai akhirnya membuat kamu bersinar terang seperti matahari sunshine. Dan sekarang di hadapan aku udah ada risol mayo dan juga garlic bread. Yang uniknya ya, risol mayo ini itu digoreng menggunakan air fryer, jadi bebas minyak, dan risol ini juga non MSG, jadi sudah dipastikan dia sehat. Kalau bentukannya sendiri, kalau Sobat Lusur lihat ya, Sobat Lusur coba rasakan dari suaraku, dia ini menggunakan ya seperti risol pada umumnya. Bedanya dia itu warnanya lebih cerah dan tidak terlalu coklat gitu. Kenapa tidak terlalu coklat? Karena kan kalau misalnya menggunakan minyak yang tidak sehat itu kan ya pasti warna coklat kan ya. Tapi dia ini menggunakan air fryer jadi warnanya lebih putih begitu. Jadi langsung saja kita coba Sobat Lusur. Mari kita makan first bite. Wow, muncrat loh Sobat Lusur mayonaise-nya. Kamu tahu gak sih, risol-risol yang penuh, premium, daging asapnya banyak, mayonaise-nya banyak, kejunya juga melimpah. Jadi pas kamu makan langsung popping out mayonaise keluar dari risolnya. Ini enak banget ya. Ternyata, tapi aku harus memisahkan ini untuk teman-temanku. Tapi aku mau makan lagi satu gigit. Dan dia juga ada telurnya. Dia ada telurnya, ada daging asapnya, dan dia ini kulit risolnya itu tebal ya Sobat Lusur. Jadi enak, langsung kenyang. Dipastikan 15.000-mu dapat risol 2 sudah seperti makan Magelangan versi lebih sehat. Oke, next kita cobain garlic bread-nya. Ini dia nih garlic bread yang sudah dipotong-potong oleh Mbak Dina tersayang. Oke, sekarang mari kita coba garlic bread-nya. Ini kita cocol sambalnya. Ada sambalnya di sini dengan garlic bread-nya yang renyah sekali. Dan ini ya Sobat Lusur, lagi dan lagi menggunakan air fryer. Tapi apakah sama garingnya menggunakan minyak biasa? Mari kita tes kriuknya. Enak banget. Kebetulan aku tuh suka garlic bread ya. Tapi ada beberapa garlic bread yang rasa asinnya tuh nggak keluar, rasa garlicnya nggak keluar. Dan garlic bread dari Healthy Fest ini top gandos dos. Garlicnya terasa renyah, dipadukan dengan sambalnya menjadikan rasa surgawi yang sesungguhnya. Apalagi ditemani dengan minuman Sunshine Mood. Lusur rasa. Nah Sobat Lusur, setelah kita tahu nih apa saja sih kandungan serta bahan dari jus Sunshine Mood, yuk kita lihat dari manfaat segi kesehatannya. Pertama adalah wortel. Manfaat wortel untuk kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Salah satu manfaatnya adalah baik untuk kesehatan mata dan juga penglihatan. Jika rutin mengonsumsinya, Sobat Lusur bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit mata seperti rabun senja, degenerasi makula, dan juga katarak. Selain itu, manfaat wortel juga menurunkan resiko kanker loh Sobat Lusur. Bagi kamu yang rutin mengonsumsi wortel, disebut memiliki resiko lebih rendah mengalami kanker.
Dan dengan mengonsumsi wortel secara rutin, Sobat Telusur juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Manfaat wortel yang satu ini didapat dari kandungan kalium antioksidan di dalam wortel. Wah, ternyata banyak banget ya Sobat Telusur manfaat dari wortel ini. Dan itu baru satu bahan yang terkandung di Sunshine Mood. Kita sudah mendapatkan banyak manfaat. Ayo deh kita gas ke manfaat dari bahan kedua, yaitu pineapple atau dalam bahasa Indonesianya adalah nanas. Selain rasanya yang lezat dan menyegarkan, ada banyak sekali manfaat buah nanas. Nanas adalah buah yang tergolong rendah kalori namun memiliki nutrisi yang berlimpah. Nanas juga memiliki kandungan vitamin C, mangan, tembaga, folat, kalium, magnesium, niacin, zat besi, dan vitamin A. Sobat Telusur, vitamin C itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, sistem kekebalan yang sehat, dan membantu penyerapan zat besi dari makanan. Nanas tidak hanya kaya nutrisi tetapi juga mengandung antioksidan yang menyehatkan. Oke deh Sobat Telusur, manfaat buah nanas untuk kesehatan berikutnya adalah melancarkan sistem pencernaan. Ternyata Sobat Telusur, nanas juga dapat menurunkan resiko kanker loh, sama seperti dengan wortel. Ini karena manfaat buah nanas dapat meminimalkan senyawa oksidatif dan mengurangi peradangan. Manfaat buah nanas untuk kesehatan juga terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Buah ini mengandung berbagai macam vitamin, mineral, dan enzim seperti bromelain yang dapat meningkatkan kekebalan dan menekan peradangan. Nah Sobat Telusur, kita sekarang masuk ke manfaat dari bahan ketiga di Sunshine Mood, yaitu kabocha. Wah, apa sih kabocha itu? Kabocha adalah labu berwarna oranye yang memiliki rasa manis seperti ubi jalar dan tentu saja bermanfaat bagi kesehatan. Labu ini sering disebut labu Jepang karena kabocha ini sendiri menjadi makanan favorit orang-orang di Jepang. Kulit luarnya berwarna hijau tua dan terdapat garis yang kasar. Labu oranye ini merupakan sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik. Dan labu ini juga kaya akan vitamin C serta menawarkan beberapa vitamin B, kalium, dan magnesium. Manfaat kesehatan yang paling menonjol dari labu kabocha adalah untuk meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan kesehatan penglihatan, memperkuat jantung, dan membantu penurunan berat badan loh Sobat Telusur. Manfaat untuk bahan keempat yaitu semangka. Buah semangka memiliki ukuran sedang hingga besar, berwarna hijau dengan corak garis dengan warna lebih tua dan daging buah berwarna merah. Selain menyegarkan, siapa sangka loh Sobat Telusur, makanan saat ini juga rendah kalori dan bebas lemak. Saat dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan atau sesuai dengan anjuran, semangka sangat baik untuk menunjang kesehatan tubuh. Satu porsi semangka merupakan sumber vitamin C dan vitamin A yang sangat baik, memberikan persentase yang signifikan dari kebutuhan harian tubuh untuk keduanya. Vitamin C membantu mempercepat penyembuhan luka dan memiliki sifat anti penuaan serta meningkatkan imunitas tubuh. Sementara itu, vitamin A sangat baik untuk menunjang kesehatan mata. Selalu ingat ya Sobat Telusur, semua buah memang baik untuk kesehatan karena kandungan nutrisinya yang terbilang lengkap. Namun perhatikan asupannya karena konsumsi yang berlebihan tentu tetap bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan serius. Terlebih buah identik dengan gula yang tinggi meski sifatnya lebih alami. Wah, Sobat Telusur, dari hasil wawancara kita tadi sama Mbak Dina bisa disimpulkan dan kita harus bisa memulai untuk pola hidup sehat. Contohnya mulai aja dari mengonsumsi makanan sehat di kehidupan kita sehari-hari, misalnya dengan mengonsumsi buah atau mengurangi minyak berlebih, dan masih banyak lagi deh Sobat Telusur. Nah setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan sama-sama mendengarkan tips and trik kecantikan menggunakan ampas kopi. Wah ternyata kopi juga ada manfaatnya ya buat kecantikan. Gak sabar banget deh buat membahas lebih lanjut. Tetap di 105,5 Folk Radio di program Telusur Rasa bersama Claudia Audi. Telusur Rasa. Kopi bisa diminum kapan saja. Ketika kamu sedang bekerja, sedang nongkrong santai dengan teman-teman kamu, atau ketika Sobat Telusur sedang bertugas nih. Apalagi yang hobinya sistem kebut semalam. Tapi gak hanya itu loh Sobat Telusur. Kopi juga memiliki kandungan yang ternyata bisa menghilangkan bekas jerawat. Maka dari itu, gak heran kan kalau banyak beredar di pasar masker kopi atau sabun dengan kandungan kopi. Di dalam ampas kopi terdapat banyak manfaat untuk kulit kita. Yang pertama, wajah bisa menjadi semakin halus dan bersih. Kedua, ternyata kopi bisa mengurangi flek hitam di wajah. Ketiga, menghilangkan kekusaman pada kulit. Dan yang keempat, bisa membuat kulit kamu semakin cerah. Apalagi kalau misalnya Sobat Telusur sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, banyak banget kan manfaatnya. Dan ternyata pembuatannya juga praktis banget loh. Yuk kita buat bersama-sama. Telusur Rasa. Nah ini dia nih Sobat Telusur, tutorial menggunakan masker kopi.
Yang pertama, siapkan kopi terlebih dahulu dan gunakan kopi tanpa campuran bahan apapun ya, termasuk bahan kimia yang berbahaya, karena itu dapat merusak sel-sel kulit di wajah kita. Yang kedua, seduh kopi menggunakan air panas, lalu saring ampas kopinya dan tambahkan air dingin secukupnya. Setelah sudah selesai, diaduk-aduk, lalu masker kopi sudah jadi deh. Tinggal dioleskan pada wajah dan tunggu selama 15 menit. Sobat Telusur, selain untuk wajah, masker kopi ini juga bisa untuk scrub tangan dan kaki kita nih. Jadi jangan lupa coba di rumah ya. Telusur Rasa 105,5 Folk Radio masih di program Telusur Rasa bersama dengan Claudia Audi. Dan gak kerasa ya udah 30 menit aja aku nemenin kamu semua nih. Makasih ya buat Sobat Telusur yang udah setia mendengarkan Telusur Rasa. Aku Claudia, pamit selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. See you! Sobat Folk dimanapun kamu berada, yang lagi lapar, yang lagi bingung mau makan apa, yuk dengerin Telusur Rasa.